A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan min ahlil jannah. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa, bahkan Allah itu tidak bosan kepada kita memberikan, mengkaruniai kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dan muwajahah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga tadi kita perjalanan dari rumah menuju Masjid Al-Manar ini yang penuh berkah ini, semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya memasuki materi, mungkin saya perkenalan dulu nggih Bapak Ibu sekalian. Nggih, perkenalan dulu, nama saya Muhammad Ulil Absor. Ya. Itu nama lengkap saya dikasih nama oleh kakek saya, ya, seperti itu. Dari Al-Quran sudah jelaskan fa'tabiru ya ulil absor. Ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kemungkinan nanti saya menggunakan pakai bahasa Indonesia saja, ya, lebih amannya kan gitu. Ya. Karena bahasa Jawa saya bahasa Jawa kasar Bapak Ibu sekalian. Saya bukan dari asli Temanggung. Ya, saya di Temanggung baru 3 tahun ini. Ini tahun keempat jalan, kan gitu. Kalau asli saya Bapak Ibu sekalian, saya dari Demak, Kota Wali. Tempat kelahiran saya di Demak. Ya, dari SD sampai SMP saya di Demak. Terus saya di Pondok Pesantren Ma'ahid Kudus. Teman adik kelas saya di sini, kemudian besok mengisi di sini, putranya Ustadz Adam. Nah, itu saya satu pondok pesantren sama putra beliau yang pertama, Ustadz Halim Wahid Fitor Hamka. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah saya sekolah pondok pesantren di Ma'ahid Kudus, terus saya melanjutkan pendidikan S1 saya di Jakarta. Dan saya mengambil beasiswa dari Uni Emirat Arab, dari Qatar dan Kuwait. Ya, setelah itu, karena ketika mengambil beasiswa dari Timur Tengah harus kewajiban mengabdi Bapak sekalian, dan saya harus mengabdi di Riau selama 2 tahun. Dikala itu kalau saya dengan putranya Ustadz Adam satu angkatan, ya, karena saya harus persiapan bahasa terlebih dahulu di Bogor 1 tahun, di LSIA, Lembaga Studi Islam Arab di bawah naungan Arab Saudi. Selama 1 tahun di situ. Setelah itu saya di Ma'had Ali An-Nu'aimi selama 2 tahun, mengenyam pendidikan syariahnya di situ selama 2 tahun. Kalau putranya Ustadz Adam, beliau menyelesaikan hafalan Quran.
Ya, dikala itu saya tidak dapat kuota, akhirnya saya ditugaskan di Pondok Pesantren Khalid bin Walid Rokan Hulu Riau, ya, perbatasan Ibu sekalian. Di daerah perbatasan di sana luar biasa, dakwahnya memang betul-betul terasa, ya, betul-betul terasa karena apa yang kita dakwai bukan orang Muslim saja, tapi non Muslim. Bahkan kalau di sana di situ ada namanya pendeta Muhammad Arifin Sitorus. Coba pendeta namanya Muhammad Arifin Sitorus. Kita berdiskusi sama beliau, dia murtad. Nah, seperti itu. Nah, kan murtad dia beliau. Ya, kita diskusi dan akhirnya apa ya? Tidak ada titik temunya. Ya, karena mereka ketika sudah masuk seperti itulah, Bapak sekalian. Ya, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya bisa sampai ke sini? Karena istri saya dapat tugas di Puskesmas Candiroto. Ya, dikasih sana, akhirnya saya pindah ke sini. Ya, pindah di Temanggung. Ya, di situ. Dan akhirnya saya, kalau keseharian Bapak sekalian, keseharian saya di SMP Muhammadiyah program khusus. Kalau kemarin 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu Ustadz Tia Dananjaya sama beliau kami di situ mengembangkan SMP Muhammadiyah program khusus, ya, sekolah. Memang kita dari awal kita meminta dari Pak Tovan kita harus full day, karena apa, kita akan memberikan semi pondok pesantren, memfasilitasi bagi siswa yang tidak ingin di pondok pesantren, di sekolah tetap mendapatkan ilmu agama, tapi kemungkinan tidak 100% seperti di pondok pesantren, yang seperti itu. Minimal mereka memahami ilmu syariat agama, yang seperti itu. Ini Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perkenalan cukup nggih? Ya, nanti kalau perkenalan terus nanti ya lama-lama saya cerita, Bu. Ini seperti itu kan. Ya. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama. Saya di sini cuma mungkin tidak akan menggurui panjenengan semua, kita belajar bersama. Saya juga belajar membaca kitab-kitab dan sebagainya, membaca Al-Quran dan Sunnah, dan panjenengan semuanya juga belajar. Kita sama-sama belajar. Mari kita memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya menyampaikan seperti ini Bapak sekalian, tidak memberikan ceramah, tapi menceramahi diri saya sendiri. Itu yang paling penting, ya. Ya. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mari kita belajar tentang Al-Qur'an, yaitu apa? Talbis iblis terhadap orang-orang soleh. Ya, talbis, ya. Kalau dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat sekitar ayat, saya lupa tadi ayatnya, ya, ayat 42, ya, wala talbisul haqqo bil batili wa tangtumul haqqo wa antum ta'lamun, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus memahami terhadap diri kita. Kenapa kok kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah pernah kita itu bertanya kepada diri kita, kenapa kok saya itu diciptakan oleh Allah? Untuk apa saya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemungkinan sudah kita memahami di dalam surah Ad-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan kita itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada lagi maksud dan tujuan Allah itu menciptakan kita. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Dan ini Allah memberikan informasi kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Berarti apa? Tujuan Allah menciptakan kita yang pertama agar kita itu mengelola bumi ini dengan baik. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus malaikat bertanya lagi, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ternyata apa? Malaikat bertanya, pertanyaannya masih ragu. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Ya kan? Orang yang akan membuat kerusakan. Ini berarti apa? Malaikat itu ketika Allah ngasih informasi bahwasanya akan kami ciptakan satu makhluk lagi berupa manusia, berpikirnya malaikat itu langsung membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Dan selanjutnya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami itu senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ya Allah. Kan seperti itu. Terus Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa? Menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Petugas atau mandataris Allah. Kita diberi mandat oleh Allah untuk mengelola bumi ini sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus selanjutnya malaikat itu bertanya, tapi Allah tidak menjawab dengan firman, tetapi menjawab dengan kelebihan dan kemampuan manusia dalam berpikir langsung. Ya. Ini loh jawaban Allah itu terhadap malaikat itu bukan bisa ini enggak, langsung. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'ihim. Ternyata apa? Wa 'allama Adamal asma'. Allah menjawab dengan ini loh kelebihannya makhluk ini seperti ini. Ya, berarti apa? Kita itu dikasih oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai mandataris. Ketika dikasih mandat pasti diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa akal dan hati kita. Ya. Ini yang harus kita pahami Bu sekalian. Terkadang kita berpikirnya cuma beribadah kepada Allah, tetapi kita tidak berpikir bahwasanya apa? Kita harus mengelola bumi ini. Kalau kita beribadah kepada Allah untuk diri kita saja, tetapi apa? Kita harus bermanfaat bagi orang lain. Apapun profesi kita harus bermanfaat. Seperti halnya kalau kita memahami Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Dahlan tidak serta-merta memberikan memfasilitasi masyarakat, tapi bagaimana seseorang ini bisa bermanfaat di kalangan masyarakat sesuai dengan profesi yang dia miliki. Ya. Ini harus kita pahami Bu sekalian. Ya. Berarti apa? Kita itu diberikan oleh Allah sebuah kelebihan untuk berpikir. Ya. Makanya di sini kalau saya sebagai guru menjelaskan kepada siswa saya, tidak ada siswa yang bodoh, itu tidak ada.
Berarti apa? Allah itu sudah membekali akal kita. Ya. Kenapa kalau seseorang masih pada sesat, terkadang berpikirnya tidak benar dan sebagainya? Ya. Karena di sini Bapak sekalian ada campur tangan manusia, ada campur tangan setan. Terutama apa? Iblis. Iblis itu sudah berjanji sama Allah dan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti apa? Pokok pangkal pertama ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengelola akal pikiran kita, hati kita, ya, supaya kita bermanfaat di segala aspek. Ya. Yang jadi dokter, yang jadi perawat, jadi bidan, jadi guru, insinyur, sebagainya, semuanya memberikan kebaikan, tidak serta merta untuk investasi duniawi saja, sekalian. Ya. Terkadang Bapak sekalian ada seseorang ketika dia sudah jadi profesi, mumpung saya di sini, saya cari penghasilan sebanyak-banyaknya. Nah, kan? Maka di sini ini harus kita pahami Bapak sekalian. Ya. Kita terapkan pada diri kita. Ya. Itu yang pertama Bapak sekalian. Dan selanjutnya Bapak sekalian, ketika kita sudah dibekali oleh Allah, oleh akal pikiran, terus hati, terus ditanamkan lagi. Ternyata apa? Allah itu membekali keimanan di dalam diri kita. Ya. Ini harus kita pahami juga. Makanya nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman dan Islam. Terkadang orang masih dalam keadaan sakit tapi masih mempunyai keimanan. Ya. Sudah tidak bisa ngapa-ngapa, mungkin dalam diri kita, ya, seseorang dalam diri kita, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ternyata apa? Keimanan dia kepada Allah luar biasa. Ya. Terkadang kita berpikir atau tidak Bapak sekalian. Contohnya, ketika kita masuk agama Islam, apakah kita betul-betul meyakini Islam itu benar, atau kita Islam karena orang tua kita? Ya. Gitu kan? Coba kalau orang tua kita tidak Islam, kalau mungkin di sini beda dengan para sahabat dulu, para sahabat. Karena apa? Perjuangannya luar biasa. Karena apa? Betul-betul meyakini ajaran Islam adalah ajaran yang paling benar. Ya. Coba kita perhatikan di situ. Terus nikmat, kenapa kok nikmat iman? Allah itu Bapak sekalian senantiasa memberikan syariat kepada kita untuk apa? Mengupdate dan mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita memasuk agama Islam, mengatakan, oh kita memahami betul-betul syahadat itu adalah dua kalimat yang luar biasa. Apakah memahami seperti itu? Ya kan? Kita memahami asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi kepada Allah. Apakah kita mendalami kalimat itu? Ya kan? Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah itu senantiasa menjaga keimanan kita. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita sholat, terkadang kita berpikir sholat melaksanakan perintah Allah, nah kan? Karena saya sebagai orang Islam. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam sholat kita itu di-upgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita sholat terus tahiyat akhir, kita kan di-upgrade, ya, at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita tuh di-upgrade, ya kan? Kita itu apa? Supaya apa? Keimanan kita itu tidak kadaluarsa, tidak rusak. Ya. Makanya seseorang kok ada orang melakukan sholat, dia sholatnya rajin. Ada yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kok dia sholat masih bermaksiat, berarti apa? Belum memahami kalimat-kalimat ketika bacaan sholat dengan baik. Ya. Ya, coba kita pahami Bapak sekalian. Setiap hari kita di-upgrade oleh Allah. Apakah Allah nggak sayang kepada kita? Ya, itu loh betapa Allah itu sayangnya kepada
kepada kita supaya hambanya itu tidak tersesat. Apalagi ketika kita masuk Ramadan. Ramadan itu langsung menjalankan rukun Islam. Syahadat ada, sholat iya, puasa iya, zakat. Dalam Ramadan kita tidak sadari sekaligus kita melaksanakan rukun Islam. Langsung sekaligus 4. Sholat iya, terus puasa, ditambah zakat. Syahadat kita ada, asyhadu alla ilaha illallah dalam sholat kita. Terus kita melaksanakan sholat 5 hari, sehari 5 waktu. Apalagi ditambah sholat tarawih, tambah sholat witir, tambah lagi sholat tahajud, itu di-upgrade terus keimanan kita. Terus puasa kita, ditambah zakat kita nanti, ini yang harus kita pahami. Ternyata apa? Allah itu sayang pada kita. Makanya di sini keimanan kita harus patut kita syukuri. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, iman itu hanya terkhusus bagi siapa yang Allah cintai saja. Keimanan itu diberikan kepada siapa? Kepada hamba Allah yang Allah cintai. Bedanya dengan harta. Terkadang Bapak Ibu sekalian, ketika saya diri itu orang mengatakan, kenapa ya dia orang non muslim, tidak beriman kepada Allah, tetapi luar biasa hartanya. Banyak manusia yang iri di situ. Ya Allah, kenapa kok dia tidak beriman kepadamu, tapi engkau berikan fasilitas, gitu. Ya Allah, dia terkadang apa? Ada yang mengatakan seperti dia sudah beriman kepada Allah, sudah masuk agama Islam, sampai mengatakan, ya Allah, saya tuh tidak pernah berbuat dosa, saya tidak pernah bermaksiat, saya itu senantiasa membaca Al-Quran, saya sholat. Kenapa? Seolah engkau tidak sayang kepadaku, engkau ambil semua yang aku miliki, yang sudah aku usahai. Nah Bapak Ibu sekalian, kalimat seperti itu yang disebut dengan talbis, godaan setan. Ini harus kita pahami. Kita harus jaga keimanan kita. Karena apa? Ibnu Mas'ud rahimahullah itu mengatakan, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Sesungguhnya Allah itu memberi dunia pada orang yang Allah cinta maupun tidak dicintai. Kalau harta dunia, fasilitas dunia, siapapun mau beriman atau tidak beriman, Allah kasih. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau keimanan, wala yu'ti al-iman illa man yuhib. Sedangkan iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai saja. Coba di sini. Makanya kita harus tanamkan iman terhadap diri kita, keturunan kita, keluarga kita, saudara kita. Ini harus kita pahami. Jangan sampai ketika kita bekerja tanpa iman, kita mencari maisha dunia tanpa iman, apalagi mencari ilmu tanpa iman, tidak disertai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kan ayat Ramadan, ayat yang menjelaskan kita diwajibkan untuk puasa, itu kan kalimat yang terakhir la'allakum tattaqun. Itu kan juga menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini kalimat la'allakum tattaqun, itu untuk senantiasa mengupgrade keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mempunyai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, kita harus tahu ini sumpahnya iblis untuk menyesatkan manusia. Karena apa?
Ya, iblis itu tidak mau masuk neraka sendirian, bawa teman. Ya, apalagi besok ketika sudah masuk ke padang mahsyar, kita di hari kiamat, Allah kasih mimbar seperti ini. Ya kan, iblis besok akan pidato. Ya kan? Pidato kepada siapa? Orang-orang yang tersesat dulu di dunia, disesatkan oleh iblis. Senang iblis itu. Ya. Maka di sini Bapak sekalian, di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 16 sampai 17, kita fahami ini adalah dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Inilah sumpah iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kalimat yang terakhir Bapak sekalian, kesimpulannya wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Makanya setan itu, iblis itu menggodanya supaya apa Bapak sekalian? Kita tidak bersyukur atas iman yang telah diberikan oleh Allah, kita tidak mau bersyukur. Contohnya tadi, sekitar 2 bulan yang lalu Bu, Pak, ada seseorang itu datang kepada saya. Ya. Dia perempuan datang kepada saya sama suaminya mengatakan, dia tuh kehilangan anaknya meninggal. Dia mengatakan tadi, Ustadz, saya itu tidak pernah bermaksiat, saya itu menjalankan syariat Allah. Kenapa kok seolah Allah itu tidak sayang kepadaku? Saya awal-awal sudah bangga, sudah saya hamil, mempunyai seorang anak dan sebagainya, tiba-tiba anak saya lahir dijemput oleh Allah, diambil. Padahal mereka yang bermaksiat. Bahkan ada teman saya yang berzina, ya Allah, anaknya sehat-sehat saja. Coba bayangkan, ini kan kurang syukurnya apa? Ya kan? Lalu saya tak jawab agak frontal Bu sekalian. Kalau saya boleh memilih, ya kan? Karena saya boleh memilih meminta sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah, saya diberikan anak, saya itu silahkan ambil dalam keadaan belum balik. Karena apa? Itu akan jadi tabungan kita. Beda lagi kalau kita sudah didik dan sebagainya, tiba-tiba anak kita bermaksiat kepada Allah, bahkan tidak beriman, keluar dari agama Allah. Coba bayangkan, ya kan? Coba. Ya. Kalau 1 tahun yang lalu ada mengatakan, Ustaz, anak saya kok sekarang dia menikah tapi dengan non-muslim, sekarang tidak beragama Islam. Bagaimana? Apakah saya salah? Bukan salah ibu. Karena Pak tanggung jawab panjenengan sudah sampai balik dan dia sudah mempunyai pemikiran sendiri, sudah ditanggungannya sendiri, Bu. Nah, seperti itu. Makanya di sini Bapak sekalian, setan itu menggoda kita wala tajidu aktsaruhum syakirin, tapi sangat lembut, selembut rambut. Bisikan. Setan itu kan menggoda kita cuma bisikan saja, tapi luar biasa. Karena apa? Setan itu sudah tahu kelemahan dari manusia. Makanya di sini banyak wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan selanjutnya Bapak sekalian, sumpah setan itu, ya kan? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis itu menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat. Ya. Iblis itu kan sudah dihukum sama Allah tersesat sampai besok akhirat. Ya. Terus apa? Summala'atiyannahum min ba'di, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terus apa? Kemudian saya akan mendatangi mereka di sini. Min baina aidihim wa min khalfihim, dari depan, baina aidihim, baina di antara aidihim tangan. Berarti apa? Dari depan kita. Iblis itu sudah bersumpah sama Allah, saya akan mendatangi tsumma la'atiyannahum. Ini ada kalimat la'atiyannahum.
Itu kan betul-betul kalau di sini ada khobarnya, khobar insya'i dalam balaghahnya. Betul-betul saya akan, kan gitu. Kemudian saya akan mendatangi mereka min baina aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan mereka, wa min khalfihim dari kiri mereka. Coba Bu, kita dikepung Bu, Pak Bu. Ini harus kita pahami, kita itu dikepung oleh bisikan setan dari depan, belakang, kanan dan kiri. Coba dari 4 sisi Bapak sekalian. Kok kita keimanan kita tidak kuat, ya sudah, ya kan? Tapi kebanyakan menggodanya apa? Wala tajidu aksaruhum syakirin, supaya tidak bersyukur. Nanti kita bahas dari depan bagaimana, dari belakang bagaimana, dari kanan dan kiri, ya. Terus ada di kalau kita belajar, kemudian kita kan pernah belajar di SD, SMP, sisi itu ada berapa kan gitu kan? Ada sisi depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa di sini tidak dijelaskan dari atas dan bawah? Ya, dalam tafsir atau Bari mengatakan kenapa kok tidak dari atas dan bawah, Bapak sekalian? Nah di sini terus selanjutnya dari kalimat di sini dalam Al-Quran kita pahami. Yang pertama, min baina aidihim wa min khalfihim, dari depan dan belakang ini menggunakan kalimat min, ya. Terus kalau dari kanan dan kiri, wa an aimanihim wa an syama'alim, dari kalimat an. Kalau dalam bahasa Arab kita belajar min sama an, itu kan sama-sama artinya dari, tapi fungsinya beda Bapak Ibu sekalian. Kalau dari depan dan belakang, setan, iblis itu mendekat, sangat dekat sekali. Tapi kalau dari kanan dan kiri, dia kalimat an, agak menjauh. Karena apa? Di kanan kiri kita itu ada malaikat Raqib dan Atid, ya. Dia agak menjauh Bapak Ibu sekalian. Tapi harus menjauhnya apa? Bukan karena menjauh, tidak. Dia datang tapi dengan hati-hati, ya. Datanya dengan hati-hati, ya. Terus kalau dari kanan dan dari depan dan belakang itu sekalian, itu kita itu godaannya apa? Ambisius tentang duniawi, ya. Apapun bagaimana, kalau kita sudah nafsu dengan hawa nafsu kita terhadap dunia, terus itu digunakan. Sehingga apa? Dari belakang itu melenakan kita bahwasanya apa? Besok itu tidak ada akhirat, tidak ada siksaan neraka dan sebagainya, tidak ada namanya hari akhir. Jelaskan karena apa? Ambisius terus, yang penting mendapatkan syahwat duniawi apapun caranya, entah halal atau haram, seperti itu. Tapi kalau dari kanan dan kiri bukan agak menjauh, dia menggodanya apa? Menggoda tentang ibadah kita. Ketika kita sudah banyak bersedekah, kita sering ke masjid, ya kan? Sering membaca Al-Quran, apakah terhindar dari godaan setan? Oh tidak, Bapak sekalian, ya kan? Godanya dari mana? Oh, dalam Al-Hikam dijelaskan, ya kan? Di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan betul-betul. Ibnu Athaillah itu menjelaskan kepada kita, man asbata fi nafsihi mutawaddian fahuwa mutakabbirun haqqan. Barang siapa man asbata fi nafsihi, mengharap dirinya itu saya itu sudah baik, fahuwa mutawaddiun haqqan, itulah saya tuh sudah baik, saya sudah rajin ibadah dan sebagainya. Itu nanti akan muncul rasa saya paling baik, saya paling benar, saya paling dermawan, saya paling pintar daripada yang lain. Dia apa? Ya. Terkadang muncul kalimat kita Ibu sekalian, ya. Ketika ada saudara kita, mungkin tetangga kita yang tiap hari tidak pernah ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid, terus kita mengatakan tumben ke masjid. Coba bayangkan Bu, itu godaan setan. Sehingga apa? Langsung talak, dia besok nggak mau masjid lagi. Wong saya sudah mau bertobat kok tiba-tiba saya datang ke masjid dibilang seperti itu, saya sok ramangkat masjid meleh aku. Kan seperti itu.
Terkadang ada seseorang ketika dia sudah tiba-tiba beriman kepada Allah, tidak bermaksiat, tumben kowe saiki dadi wong soleh. Seolah-olah apa Bu? Kalimat itu kan cuma sepele. Tetapi ternyata apa itu mengandung bahwa dirinya itu paling baik daripada dia. Ya kan? Padahal dia itu betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari kanan dan kiri selalu menggoda amal kita. Supaya apa? Tetap kita melaksanakan ibadah kepada Allah tapi dirusak, digrogoti. Nah, ini makanya disebab sekalian, setan itu tidak selalu menggoda orang soleh dengan maksiat besar. Ketika kita sudah nggak pernah berbuat maksiat besar, orang soleh itu godaannya nggak seperti itu. Maka apa? Setan tidak selalu menggoda orang soleh dengan maksiat besar. Kalau maksiat al-kabair kan membunuh, mencuri, berzina, kan? Terus apa? Su'ul adab, terus durhaka terhadap orang tua, itu kan al-kabair. Orang soleh, orang baik itu godaannya enggak itu, Bu, Pak. Tidak itu. Karena itu apa? Mudah dikenali. Ya kan? Ketika orang dia sudah pintar, sudah baik, dia tahu dia pasti akan langsung kembali bertobat kepada Allah. Ya Allah, tadi saya melakukan dosa ini, ya Allah, langsung dia bertobat. Ya. Seperti itu. Karena apa? Mudah dikenali. Ya. Tapi justru lah itu setan apa? Tipu daya paling berbahaya adalah dengan dibungkus dengan kebaikan. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Coba dibungkus, kebaikannya itu dibungkus, Pak. Ya kan? Seolah-olah apa? Terkadang ketika kita berjuang, ya kan? Kalau kita harus hati-hati juga, jangan sampai kalau tidak ada saya nggak bisa gitu. Ini kan kalimat man asbata fi nafsihi mutawadian fahuwa mutakabbirun hakon. Dia merasa paling baik, mutawadi, fahuwa mutakabbirun hakon. Inilah yang disebut dengan kesombongan yang nyata. Itu loh Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan seperti itu. Dia ahli tasawuf memang betul-betul menjaga. Ya kan? Ketika dia sudah baik belum tentu di mata Allah itu baik. Ya kan? Makanya banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Bapak sekalian yang para ulama disebut dengan talbis, penyamaran iblis, ya kan? Tipu daya iblis itu terhadap orang-orang soleh itu lebih halus daripada rambut dan lebih lembut daripada bisikan. Ibn al-Jauzi mengatakan seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Betul-betul kita harus menata niat kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Ya. Terkadang Bapak sekalian, makanya ada mungkin kita pernah mendengar seperti ini. Ternyata apa? Ahli ibadah masih kalah dengan ahli ilmu. Ya. Ibadah baik bagus, tapi masih kalah dengan ahli ilmu. Karena apa? Orang ibadah mengatakan coba sekedar tidur saja masuk kamar mandi. Kalau orang ahli ibadah tidak tahu ilmunya, ya yang penting sholat, yang penting saya seperti ini. Tapi kalau orang ahli ilmu, apapun itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ. Ya. Ini sekalian. Kalau kita memahami wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu itu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Terkadang ini Bu, godaan kita orang-orang ilmu, orang-orang yang berilmu tidak mau memberikan ilmu kepada saudara kita. Ini nampak fakta sosialnya seperti itu. Cerita saja, istri saya ketika naik jabatan, ketika minta data saja tahun kemarin, padahal mau direkap, mau sebagainya, itu tidak diberikan, Bu. Ya kan? Seolah-olah apa? Tidak mau memberikan ilmunya. Istri saya kadang pulang-pulang, ya Allah ya, kenapa bisa seperti ini? Kok nggak mau ngasih tahu dan sebagainya? Pelit. Kenapa? Di sini kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Aku kurang ngerti kok. Ya sudah, datanya ada seperti itu. Saya nggak tahu caranya ini bagaimana. Padahal dia mengetahuinya. Nah ini terkadang muncul talbis kita karena apa? Merasa kita nggak mau tersaingi.
Ya. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak sekalian. Wala talbisul haqqo bil batil. Dibungkus, yang pertama tadi dibungkus. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan yang kedua, ketika kita sudah mempunyai ilmu pengetahuan, mau nggak ilmu pengetahuan itu kita berikan kepada orang lain. Gitu kan. Mungkin merasa, nanti aku tak tersaingi, nanti insentifku berkurang. Kadang seperti itu muncul. Itu fakta sosial. Ya. Fakta sosial di situ. Ya kan? Terkadang Bapak sekalian mencampur adukan istilahnya kebatilan, kebenaran dengan kebatilan. Ya kan? Pernah kan kasus dan sebagainya ketika saya di skripsi saya sama tesis saya mengatakan saya istilahnya meneliti tentang akhlak. Banyak kasus-kasus dia sudah paham ilmu agama dan sebagainya. Tahun 2012 atau 2013 itu kan korupsi tentang penggandaan Al-Qur'an. Kan seperti itu. Terus ada lagi kan suap tentang jabatan, ditambah lagi kemarin kasusnya kuota haji dan sebagainya, zakat juga seperti itu. Coba Bapak sekalian, ini kan mencampur adukan kebaikan dengan kebenaran dengan kebatilan, dibungkus seolah-olah keluarnya baik, ternyata pada dalamnya busuk. Ya, di sini ini harus kita pahami. Terus yang kedua tadi menyembunyikan kebenaran. Terkadang ada teman kita yang salah dan sebagainya. Ya, kita tidak mau, ya. Apalagi kalau itu teman kita sudah tahu tidak salah, tapi juga memberikan fasilitas kepada kita diam, seolah tutup mulut, dikasih tutup mulut dan sebagainya. Ya Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setan itu tidak menghapus kebenaran, Bu. Setan itu tidak menghapus kebenaran, tetapi apa? Mencemarinya dengan niat atau cara yang rusak. Ya. Tidak menghapus kebenaran itu tidak, tapi apa? Mencemari, polusi, ngasih polusi, talawusnya, ya. Polusinya itu muncul, ya. Makanya di situ apa sekalian? Ini yang sering yang harus kita pahami. Makanya bentuk-bentuk talbis iblis terhadap orang-orang soleh itu apa? Yang pertama Bapak sekalian, ujub dan merasa paling benar. Ya. Itu kan enggak dosa besar, bahasanya seperti itu. Tetapi menggerogoti perasaan kita, menggerogoti keimanan kita. Ya. Setan itu membisikkan, engkau rajin ibadah, engkau lebih baik daripada yang lain. Ya. Kamu sudah baik luar biasa dan sebagainya, kamu lebih baik daripada dia dan sebagainya. Makanya saya mungkin sebagai guru juga seperti harus hati-hati ketika menasihati manusia, menasihati anak didik saya. Jangan sampai mengatakan kamu itu loh, terkadang kita jengkel dengan murid kita, kamu itu seperti ini, nggak seperti dia. Itu terkadang menjatuhkan mental. Makanya harus hati-hati kita. Ya, kita harus pahami di situ. Ya, ini harus kita. Maka di sini jelaskan di dalam At-Tabrani, di dalam At-Tabrani mengatakan di dalam Al-Mu'jam Al-Awthah, ya, nomor 5754 menjelaskan salasun muhlikatun fasyuhun muta'un wa hawaun muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. Salasun muhlikatun, 3 perkara yang membinasakan. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yaitu apa? Fasyuhun muta'un, kikir yang ditaati, bakhil pelit yang senantiasa ditaati. Ya. Bapak sekalian, coba kita berpikir enggak? Pernah kita mendengarkan kalimat Al-Qur'an kan tentang wala tubad innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kalau kita memahami kalimat itu bagaimana? Orang yang mubadir, kan? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadir dia adalah teman setan. Kalau kita mungkin kita belajar takdir, kita makan enggak dihabiskan, kan seperti itu. Ya, kalau kita makan enggak dihabiskan, kalau kata dokter, ini obatnya diminum ya. Saya pernah itu dikatakan sampai di dokter ketika saya sakit, Ustaz gimana obatnya? Saya habiskan. Loh jangan dihabiskan, ketika sudah sembuh nggak usah diminum lagi. Apa itu sebagian tabir? Tafsirnya Bapak sekalian, saya pernah mendapatkan dari dosen saya yang ahli tafsir, dia mengatakan
Yang namanya takdir terhadap orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, dia itu sudah tahu dirinya kapasitas sampai 100%, tapi dia tidak melakukan sampai 100%. Itu takdir terhadap ilmunya. Itu talbis juga Bapak sekalian. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Terkadang kita kan sebagai manusia sudah tahu, saya itu bisa maksimal sampai 80%. Saya maksimal bahkan sampai 100%. Saya sampai 90%. Tapi karena dia kena talbis setan, ya udahlah segini saja cukup. Kan seperti itu. Kan? Terkadang salah satunya ketika kita bersedekah, memberikan ilmu dan sebagainya, kan gitu. Kita mampu bersedekah, contohnya sedekahnya segini. Oh, saya mampu memberikan, tapi ya cukup segini saja untuk membantu meringankan. Itu kan termasuk kita, kalau kita tidak memahami, itu termasuk dengan takdir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Terkadang memberikan ilmu kepada orang lain, tak kasih ini setengah sajalah, nanti biar bisa. Makanya di situ kalau kita bisa 80%, maksimal 80%. Kan seperti itu. Kalau kita sampai bisa 100%, harus 100%. Ya. Terkadang seperti itu. Maka di sini, maka ini disebut dengan fasyuhun muta'. Ya, salah satunya apa? Takdir terhadap ilmu pengetahuan. Tidak memberikan informasi secara 100%. Nanti rahasia saya ketahuan. Terkadang seperti itu. Ya, nah, di situ. Terus yang kedua, wahawaun muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Ya kan? Hawa nafsu yang diikuti. Ya, di situ. Terus yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsi. Nah, kalau di sini kan banyak seseorang merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Saya ini loh lebih baik daripada dia. Alah, terkadang ada cerita, alah paling seperti itu. Dia ya kan? Ini loh, perasaan seperti itu. Seandainya Bapak sekalian, seandainya dosa itu membuatmu hina dan rendah hati, itu lebih baik daripada ketaatan yang membuatmu sombong. Kita sudah tahu dosa, kita lakukan dosa itu, tiba-tiba ada orang menasihati kita, bersyukurlah daripada kita berbohong. Ya kan? Di sini dosa itu membuatmu hina dan rendah. Memang terkadang kita kan takut. Takut ketahuan dan sebagainya, takut nanti saya dipermalukan dan sebagainya. Kalau memang betul kita melaksanakan kesalahan, betul apa tidak? Saya melakukan kesalahan, ya sudah, saya minta maaf, saya akan perbaiki. Itu lebih baik daripada ditutup-tutupi, sehingga apa? Daripada ketaatan yang membuatmu kita sombong. Ibnu Qayyim al-Jauzi juga mengatakan seperti itu. Ini ungkapan dari Ibnu Qayyim al-Jauzi, mengatakan seperti itu dalam kitab Al-Fawaid. Ya, kita harus pahami di situ. Terus selanjutnya Bapak sekalian, yang kedua talbis yang menggoda kita adalah riya terselubung. Ya, riya terselubung. Bukan pamer terang-terangan Bapak sekalian, tetapi apa? Senang dikenal sebagai orang soleh. Ya, senang dikenal sebagai orang baik. Senang dikenal sebagai orang dermawan, senang dikenal sebagai orang cerdas, senang dikenal sebagai orang pintar. Ya, di situ. Dijelaskan juga di dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ya, kalimatnya di sini yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Bermaksud riya di hadapan manusia. Yaitu apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Kalau orang munafik dia beriman tetapi menipu Allah. Tidak orang yang kafir, tidak.
Kalau orang yang tidak beriman kan sudah jelas dia tidak beriman kepada Allah. Ya, di situ. Tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, ya Allah ngosek, capek dan sebagainya. Terkadang kita Bapak sekalian, kita digoda. Godaan kita itu luar biasa. Kan? Kita ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta naik mobil sendirian, karena nyopir kuat, datang ke masjid tidak kuat. Ya. Untuk melaksanakan sholat, nggak sih aku kayak Suloyo, kan kayak kesel, kayak saya. Kadang seperti itu, ya. Itu godaan setan seperti itu, kan membungkus itu. Ya. Ini yang kedua, riya yang terselubung. Tidak ada yang lebih berat. Ya, dalam Hilyatul Aulia kitab Hilyatul Aulia mengatakan tidak ada yang lebih berat aku obati daripada niatku sendiri. Makanya di sini kita ketika melakukan ibadah kepada Allah betul-betul harus kita perbaharui niat kita. Jadidu niyatikum. Kita harus perbaiki niat kita. Ketika kita melaksanakan di tengah jalan niat kok melenceng, kembali kepada niat awal. Ya, di situ. Dan yang ketiga Bapak sekalian, di sini talbis iblisnya bagaimana? Meremehkan orang lain. Ya, di situ. Setan itu membuat orang soleh mudah menghakimi. Terkadang kita sudah diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, tapi mudah sekali menghakimi orang lain. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bihasbimri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Ya, dapat cukuplah seseorang dikatakan buruk apabila ia merendahkan saudaranya sendiri. Nah, di situ. Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini, jika engkau melihat aib saudaramu, ingatlah aibmu sendiri yang lebih banyak. Kan seperti itu. Makanya tadi ketika ada seseorang di situ kan tiba-tiba kok datang ke masjid yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah sedekah, tiba-tiba jangan dikatakan sebelum tumben ke masjid, tumben sedekah, tumben jadi wong soleh saiki, ya kan? Itu kan seolah-olah menghakimi orang lain, meremehkan orang lain, padahal dia betul-betul dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga Bapak sekalian. Yang keempat, berlebihan dalam ibadah, hulu, ya kan? Setan menipu dengan semangat berlebihan sehingga meninggalkan sunnah, berlebihan dalam ibadah tanpa ilmu. Kalau kita ketika semangat betul harus didasari dengan ilmu. Halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Lebih mementingkan dalam duniawi daripada ukhrawi, daripada akhirat. Tadi bekerja tanpa iman, yang tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Berlebih-lebihan dalam ibadah sering berujung pada meninggalkannya sama sekali. Mungkin sekarang kalau saya mendatangi orang-orang yang mungkin sudah sepuh-sepuh dan sebagainya, itu keraguannya ketika sholat. Terkadang wudunya sudah wudu tapi kok aku nggak mantep yo, tak wudu lagi. Kok aku nggak mantep lagi, tak wudu lagi. Terkadang kita sudah wudu selesai, sudah mantep sholat, Allahu Akbar, wah orang mantep takbir, Allahu Akbar. Kan seperti itu, nah kan? Ini jangan sampai kita mendapatkan seperti itu. Yang betul mantep Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, ini harus kita pahami. Ya. Terus yang kelima di sini, yang kelima adalah sibuk amal sunnah melalaikan yang wajib. Ya, biasanya kalau di Ramadan itu sedekahnya, infaknya luar biasa Ramadan, tapi lupa zakatnya. Ya. Yang harus kita keluarkan dulu adalah Bapak sekalian, zakatnya dulu. Kita hitung sudah sampai nisab apa belum. Ya kan? Seperti itu. Setelah sampai nisab kita keluarkan zakat. Setelah keluarkan zakat baru kita berinfak. Wah, tadi dapat ceramah infak zakat dulu. Ketika sudah makan zakat, wah saya nggak ada tempat infak lagi nih, gitu. Nggak usah infak aja. Tadi zakatnya sudah cukup. Tidak seperti itu, Bu. Nah kan?
tetap kita berinfak, tapi jangan sampai ketika infak terus tapi kita lupa zakat, ya, ya seperti itu. Kalau tetangga saya itu Bu pernah cerita, dia ibadah haji nggak bisa tawaf, ketika mau tawaf sakit terus, setelah pulang ternyata dia ceritanya ke bapak saya, lupa zakat, ya, lupa zakat. Akhirnya apa, tahun kedua dia ibadah haji lagi. Coba hati-hati di situ, ya kan? Pernah saya itu punya dosen guru saya ketika saya di Boyolali itu punya guru pembimbing saya, dia pembimbing haji umroh, tiap tahun dia berangkat, ya, tapi dia memutuskan terakhir, udah saya terakhir tahun ini saja mau berhaji dan jadi pembimbing haji terakhir, setelah itu saya tidak mau lagi. Dan dia bernadar, Bapak sekalian, bernadarnya seperti ini, apapun nanti kejadian di tanah suci Makkah dan Madinah terhadap jamaah saya akan ceritakan. Coba bayangkan, dia bernadarnya seperti itu. Setelah dia pulang haji, ya kan, gemetaran, bingung, karena apa, mendapatkan kejadian-kejadian aib orang semua, ya kan, bingung dia tuh. Ustaz saya bingung karena betul-betul sudah besok tidak menjadi pembimbing haji lagi, sudah pensiun saja terakhir ini. Tapi dia bernadar seperti itu karena dia sudah nadar di hadapan kami para murid-muridnya mengatakan seperti itu. Akhirnya apa, setelah haji mau diceritakan ke orang lain, waduh ini gimana sebagainya. Akhirnya apa, karena nadarnya ke orang lain bukan orang tertentu dan sebagainya. Sekarang apa, kami bertiga ditelepon jam 6 setelah maghrib, Ustadz nanti ke rumah saya ya, ada apa Ustadz, penting pokoknya ke rumah saya, ya. Setelah itu cerita terus, Ustadz saya itu bernadar seperti ini. Waduh Ustadz gimana ini, gitu kan. Coba kita cari solusinya. Yang penting ini saya ceritakan, ya saya sudah ceritakan sama orang lain, tapi nanti kalau jenengan Ustadz kalau mau ceramah nanti ceritakan tidak apa-apa, tapi jangan ini istilahnya menyebutkan label nama dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itu Masya Allah ada banyak orang yang tidak mau tawaf, tidak mau sa'i dan sebagainya, bahkan ada tidak ibadah sama sekali, Bapak Ibu sekalian, hidup di hotel dan sebagainya supaya apa, pulang dapat gelar haji. Coba. Itu saya diceritakan mulai jam 6 setelah maghrib sampai jam 2 malam kami masih tek-tek kayak gini diceritakan. Sudah selesai apa belum Ustaz? Sedikit lagi. Bahkan seperti itu. Dan beliau menyatakan seperti itu, saat saya ada kesalahan dan ini aib saya sendiri. Padahal saya itu kadang hampir setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali saya bimbing umroh. Berarti kan saya hafal Masjidil Haram di situ. Di kala itu beliau mengatakan seperti ini karena dia hajinya sama istrinya dan dia sebagai ketua pembimbing haji dan sebagainya. Dia mengatakan, yaudah kamu kesana dulu, ya kan? Tapi jamaah nanti Ustadz bagaimana menemui kita? Santai saja, nggak apa-apa. Saya sudah hafal lingkungan ini. Saya sudah hafal Masjidil Haram. Betul berpisah, Bapak sekalian. Setelah berpisah ternyata apa? Setelah sholat dzikir, sudah terasa cukup sebagainya, dia cari jamaahnya, nggak ketemu sampai hampir 4 jam. Padahal beliau apa lulusan masih doktor dan sebagainya, tahu bahasa Arab, bahasa Inggris. Tanya sama orang Inggris, nggak tahu. Tanya sama orang Indonesia nggak tahu, sama orang Yaman nggak tahu, bahkan terakhir tanya sama askar polisi nggak tahu sama sekali. Akhirnya apa, istrinya, Bi tolong Bi, nanti tadi kita kesalahannya apa Bi kok bisa seperti ini, coba kita istighfar dulu. Terus dipikir-pikir, ya Allah ada kalimat, ya udah kamu nanti saya udah hafal dan udah paham tempat ini. Dia beristighfar sampai 1000 dihitung itu sampai kan istighfar. Ternyata bagus kan di belakang jamaahnya. Itu nyata. Coba bayangkan. Dia sampai saat aku besok lagi dah nggak mau nader-nader seperti ini. Sampai beliau tuh nangis. Ya ceritanya seperti itu. Makanya di sini, makanya kita harus hati-hati Bapak sekalian. Ketika kita sudah semangat beribadah kepada Allah dan sebagainya, kita harus jaga hati dan perasaan kita. Ya, terus yang terakhir Bapak sekalian, talbisnya apa? Merasa aman dari makar Allah. Seolah-olah kita apa? Merasa cukup dengan amal dan perbuatan kita. Afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman
dari siksa Allah yang tidak terduga-duga. Tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah selain kaum yang rugi. Berarti apa sekalian, kita itu walaupun kita sudah banyak ya, ibadah dan sebagainya, hati-hati jangan sampai kita meninggalkan yang namanya berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita merasa cukup di hadapan Allah ya. Dalam kitab Al-Hikam juga dijelaskan, Bapak sekalian, doa itu tidak meminta Bapak sekalian, tetapi apa? Melainkan doa itu adalah ibadah. Ya. Makanya di sini tadi kan ada 4 sisi. Kenapa sisi atas dan bawah tidak disebutkan dalam Al-Qur'an? Karena apa Bapak sekalian? Sisi atas itu adalah turunnya rahmat, keberkahan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah atas kita itu adalah jalur diturunkan rahmat kepada kita. Makanya gimana caranya? Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan tidak berani dari arah atas. Karena apa? Itu jalur Allah. Ketika dia menggoda langsung dari jalur Allah, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak berani. Ya, di sini. Makanya di sini banyak-banyak kayak walaupun kita sering ibadah kita berdoa kepada Allah, ya Allah semoga apapun yang saya lakukan Engkau terima ya Allah. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu. Apalagi kita melihat punya keturunan yang sangat cerdas dan sebagainya, jangan sampai berhenti didoakan. Ya Allah sudah cukup anak saya pintar dan sebagainya, tidak perlu saya doakan lagi. Ya. Jangan sampai kita merasa cukup. Ya. Harus banyak-banyaklah berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua dari sisi bawah, kenapa tidak disebutkan? Karena apa Ibu sekalian? Bawah itulah tempat sujud kita kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya banyak-banyak kita bersujud kepada Allah, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan sampai kita tidak pernah berdoa. Usaha kita luar biasa, semangat kita luar biasa, tapi kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, ciri orang soleh yang selamat dari talbil iblis. 1, takut amalnya tidak diterima. Tapi bukan was-was Bapak sekalian, tapi dengan ilmu pengetahuan. Ini yang evaluasi dalam diri kita. Tadi yang saya lakukan baik atau tidak? Sudah benar atau belum? Bukan was-was, bukan. Tetapi apa? Takut amal tidak diterima. Karena apa? Kita evaluasi. Oh hari ini sholat saya bagaimana? Oh duhur bagaimana? Oh nanti asar saya harus perbaiki lagi. Saya harus betul-betul. Ya. Dan yang kedua adalah banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang itu babuskan dosa itu tidak kita sadari. Ya kan, kadang-kadang gitu. Contohnya seperti kita lagi sebel sama tetangganya, tiba-tiba kita nyetatus, dosa enggak Ibu? Pak. Ya kan? Terkadang kan kita seperti itu. Nyindir teman kita lewat status kan gitu. Nyindir kita lewat TikTok, lewat IG dan sebagainya. Ya kan? Kan seperti itu. Ini kan merendahkan orang lain. Kadang kita tidak sadari. Makanya dosa sekarang itu tidak pakai mulut, pakai jempol. Ya kan? Ya, lagi sebel langsung di status wah ya, tapi tidak menyebutkan namanya, tapi kalau dia peka, kamu menyindir saya ya kan gitu kan oh enggak kok semua saudaramu ini kan seperti itu kan lagi dosanya lagi kan seperti itu sekalian. Makanya banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, merendahkan diri meski banyak amal. Makanya di sini kita harus berserah diri, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat ya ini paling yang tidak sadari, mencintai nasihat. Harus senang dinasehati meskipun anak kita yang menasehati. Terkadang anak kita yang menasehati, oh bocah ingusan, cah cilik, cah sainggi. Kan seperti itu. Kita harus pahami kan. Terus yang kelima, selalu menuduh diri atau introspeksi diri, bukan orang lain yang dikoreksi. Yang di situ. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini untuk cara menghindari talbis, yang pertama memperbaiki niat secara terus-menerus. Makanya jadidu niyatikum, kita harus memperbaiki niat kita. Dengan seperti itu. Ya, jujur saja Bu, tadi saya itu tidak bisa tidur saya. Jam 12 saya tidur deg-degan saya. Karena apa mau ceramah.
kan gitu. Kan deg-degannya bukan karena tidak bisa menguasai materi, karena apa? Takut nanti apakah betul ketika saya menyampaikan betul saya laksanakan atau tidak. Itu was-wasnya betul. Tadi saya di perjalanan kan seperti seperti itu. Kan? Karena apa? Takutnya khawatir ketika menyampaikan tidak bisa melaksanakan. Itu wah dosanya kan. Dalam Al-Qur'an jelaskan, ya kan? Kan? Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kan seperti itu. Wah, hati-hati di sini. Kan? Jangan dikira kita menyampaikan oh enak kan sebenarnya kan. Wah, was-wasnya saya luar biasa. Mendingan saya tidak di jamaah kan enak mendengarkan dapat ilmu. Tetapi karena Allah memberikan seperti bagaimanapun bismillah kan. Semoga ini bisa bermanfaat pada diri saya sendiri. Ya, terus untuk menghindari Bapak Ibu sekalian, yang kedua, terus belajar dalam beribadah. Bukan hanya sekedar semangat, terus belajar. Jangan sampai kita tidak suka belajar, merasa cukup, saya sudah selesai, nggak perlu saya datang pengajian, kan seperti, ya kan? Ya, di situ. Saya pernah itu ketika saya jadi mahasiswa, ya, ketika saya diminta untuk mengisi ceramah dan sebagainya, jamaah saya kan, coba dari PWM, ya kan? Ya kan? Dari beliau, dari Profesor Dr. Moh Sayrozi, terus Dr. Zaikiyuddin Baidowi, itu jamaah saya, ya Allah, saya menceramai dosen saya kan gitu, guru saya sendiri, dan beliau ada jabatan sebagai di PWM Jawa Tengah kan gitu kan. Nah ini kan nanti ketika saya ketemu, kamu nanti saya takut seperti itu. Kenapa? Enggak, beliau kan, saya tuh butuh ceramah mas gitu kan. Saya butuh, walaupun saya sudah jadi profesor sebagainya, saya butuh diceramai juga. Kan siapa tahu dari panjenengan itu ada ilmu yang belum saya ketahui. Itu jawaban beliau. Kan? Seperti itu. Terus yang selanjutnya banyak berdoa agar amal diterima. Terus yang keempat, bersahabat dengan orang soleh yang jujur, yang senantiasa menasehati kita, watawaso bil haq watawaso bis sabr. Dan yang terakhir, membekali diri dengan tazkiyatun nafsi. Nah, makanya di sini banyak-banyaklah kita introspeksi di diri kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini semoga bisa memberikan manfaat umumnya, khususnya pada diri saya sendiri, dan saya bisa mengaplikasikan ilmu ini, dan saya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kebenaran dari Allah, kesalahan dari manusia. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup majelis pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisana dhakira wa rizqan wasi'an katsira halalan thayyiba wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afa 'indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hammatan illa farajtah wa la dainan illa qadaitah
ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.